Apa banyak yang janji, Pak? Banyak ya, Bupati dari dulu. Bupati mah bicaranya Sukasari, tapi nyatanya Cerita Indonesiaku kali ini datang dari Jawa Barat, tepatnya di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Siapapun yang mendengar Jatiluhur pasti tak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Ya, disinilah letak bendungan terbesar di Indonesia. Banyak yang mengenalnya sebagai Waduk Jatiluhur, walaupun sebenarnya bernama Waduk Insinyur Juanda. Tak hanya sebagai yang paling luas, Waduk Juanda di Jatiluhur ini juga merupakan waduk pertama di Indonesia. Danau buatan raksasa ini terbentuk dengan membendung Sungai Citarum. Kini, luas Waduk Jatiluhur mencapai lebih dari 8.000 hektar. Tak hanya berfungsi sebagai irigasi persawahan dan pembangkit listrik, Jatiluhur juga sebagai tempat bergantung hidup masyarakat setempat. Dari bibir waduk di Jatiluhur, kami akan menyusur danau. Tujuannya cukup jauh, yaitu ke ujung Jatiluhur. Tepatnya ke satu daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Waduk raksasa ini rupanya menjadi lalu lintas utama bagi sebagian warga Jatiluhur. Butuh waktu 2 jam untuk membelah Waduk Jatiluhur dengan perahu semacam ini. Kami cukup beruntung bisa menyeberang saat cuaca cerah, karena ketika hujan atau angin kencang, lalu lintas di waduk akan terganggu. Ya, pemirsa, di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat ini ternyata masih ada masyarakat yang sangat kesulitan dan terisolir dari segi akses. Setidaknya ada 2 desa, masyarakat dari 2 desa di Kecamatan Sukasari ini yang terpaksa menggunakan perahu sebagai lalu lintas mereka keseharian. Namun di saat musim pancaroba seperti ini cukup susah karena memang angin di sekitar danau Jatiluhur, Waduk Jatiluhur ini cukup kencang dan membuat mereka kesulitan mulai dari lalu lalang ke kota dan juga untuk mereka mencari penghidupan. Seperti apa susahnya kita akan lihat di Indonesia kali ini. Provinsi sebesar dan semaju Jawa Barat, rupanya masih ada daerah yang sulit terjangkau seperti di ujung Jatiluhur. Akhirnya, kami tiba di desa Ciririp di ujung Jatiluhur. Tak ada keriuhan warga saat saya datang karena siang ini masih waktu bekerja. Salah satunya adalah Pardi dan kawan-kawan yang sudah berpeluh walaupun baru jam 10 pagi. Mereka adalah pencari bambu, yang memang menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak digeluti. Sebagian hutan di Jatiluhur ini adalah hutan bambu yang sudah puluhan tahun menjadi penghidupan warga. Pardi dan 5 orang lainnya sudah lebih dari 10 tahun mencari bambu di sekitar Ciririp dan Kecamatan Sukasari. Gunungan bambu ini sudah mereka kumpulkan selama 4 hari. Bambu merupakan hasil bumi yang paling banyak tersebar di Jatiluhur. Namun untuk mendapatkannya tak mudah. Saya akan ikut kelompok pencari bambu ke dalam hutan Jatiluhur. Pertama-tama, kami harus berjalan kaki melalui pinggir hutan yang cukup menanjak. Hari ini, mereka sudah 2 kali masuk keluar hutan, namun belum ada tanda-tanda akan beristirahat. Sepanjang jalan sudah terlihat hutan bambu. Tapi pencari tak bisa sembarangan menebang karena sudah dimiliki kelompok lain. Rumpun bambu Pardi dan kelompoknya masih berada cukup jauh di atas bukit. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami tiba juga di rumpun bambu yang akan ditebang. Kelompok ini lalu memisahkan diri dan sibuk sendiri-sendiri. Saya dan 2 pencari bambu menuju rumpun bambu yang cukup rimbun. Belum hilang lelah berjalan kaki ke atas bukit, Pardi sudah beraksi. Rupanya tak boleh sembarangan memotong bilah bambu.
Hanya ukuran besar saja yang diambil untuk dijual. Bukan karena harganya lebih mahal, namun agar rumpun ini tetap lestari. Hanya bambu yang berdiameter sekitar 5 cm saja yang ditebang. Untuk panjangnya pun hanya bambu yang lebih dari 6 meter yang boleh dipilih. Untuk memotong satu batang, Pardi ternyata cukup kerepotan. Tapi demi pundi-pundi rupiah, tak sedikit pun pencari bambu ini mengeluh. Tak hanya rumpun yang dekat, kami pun harus mencari di tempat yang lebih tinggi. Batang bambu yang menjulang membuat pencari bahkan harus memanjat hingga ujung pohon. Terasa betul bahaya mencari bambu. Sampai 1 jam, beberapa potongan bambu sudah didapat. Bertahun-tahun menggeluti pekerjaan mencari bambu terasa begitu ringan, walaupun sebenarnya sulit. Sayang, penghasilan mereka tak sebesar susahnya pekerjaan. Itu satu bambu dihargain berapa? Kalau di sana, kalau kulinya? Oh, Ya kalau kulinya cuma 1.500. 1.500 satu batang? Iya. Itu 1.500 itu bisa Bapak berapa kali balik? Berapa kali angkut sehari? Cuma 4 jalan, 1 hari, sampai jam 4. Itu dari pagi tuh? Iya, dari pagi, dari jam 6. Itu sekitar, berarti 60.000 cuma? Iya. Kalau misalkan 10 batang sekali Iya, angkut? kalau 10 batang bawahnya itu cuma 60.000. Ya kalau 7 batang, 4 balen berapa tuh? Enggak sampai 50.000 ya? Iya, enggak. Bambu asal Jatiluhur sebenarnya tak jauh beda dengan bambu pada umumnya. Hanya saja jumlahnya yang seakan tak pernah habis membuat bambu asal Jatiluhur cukup kenamaan. Daerah kirimannya mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Sedihnya warga asli yang juga pencari ini semakin terancam. Bukan karena berkurangnya lahan, namun semakin banyaknya tanah masyarakat yang terjual. Cuma yang jadi masalah, hutan bambu bukan hutan yang milik tanah yang milik masyarakat gitu kan, ada yang dijual sama orang luar. Gitu. Sehingga ketika dijual sama orang luar, ketika dipanen bukan orang sini yang ngambil, karena mereka kan punya bos masing-masing. Akhirnya orang sini nggak kebagian ngambil karena sudah di banyak anak buahnya yang dari luar datang sini khusus ngambil bambu. Walau mendapat upah murah dan resiko pekerjaan yang besar, pencari bambu tak bisa berbuat banyak. Mencari bambu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih cepat. Pencari juga terus berharap tak akan kehilangan pendaringan mereka. Tinggal di Jawa Barat yang serba maju, tak terasa di tempat ini. Para pencari bambu pun mengeluhkan akses mereka yang terbatas. Jalur lalu lintas yang hanya lewat waduk menambah kesusahan mereka. Sampai saat ini, mereka menantikan jalur darat untuk memudahkan mengirim bambu. Mimpi sederhana yang sayangnya entah kapan bisa terwujud. Bambu dari mana? Kan dari kumpul itu. Setelah melihat pengambilan batang bambu yang melelahkan, kini saatnya bagian yang jauh lebih susah, yaitu membawa bambu turun gunung hingga ke tepi waduk. Paling sedikit, mereka membawa 7 batang bambu. Jika masih ada sisa tenaga, 10 potong pun akan mereka bawa. Saya tak berani ambil resiko. Cukup 2 batang saja untuk merasakan susahnya menjadi pemburu bambu. Bukan hanya berat, tapi juga panjang bambu yang menjadi tantangan. Tiap melewati bagian jalan yang rusak, bambu akan bergoyang dan memantul di pundak. Ternyata begini rasanya mencari beberapa ribu rupiah di Jatiluhur. Setelah susah payah, akhirnya saya sampai ke tepi danau. Namun pekerjaan Parti dan kawan-kawan belum usai. Mereka harus berjibaku menurunkan dan mengikat bambu di dalam air.